Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita minta Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamah kami. Kami perlu Roh Kudus. Haleluya. Katakan, Tuhan, kami buka hati untuk Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, Haleluya. di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Amin, puji Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir Amin. di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi. Kami perlu Roh Kudus. Kau lembut, Kau Amin, amin. Kau penghiburku, Amin, puji Tuhan. diutus Bapa. Mari katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati untuk menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir Di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati untuk menyembah-Mu Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bersyukur kepadamu Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di awal bulan, di minggu pertama ini, Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kembali kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman-Mu lagi. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau terima lagi perjamuan Tuhan. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Persiapkan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami benar-benar mengikuti ibadah ini dan memuji menyembah Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau bekerja di dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami.
dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak buat Tuhan. Kita puji Tuhan. Kita tinggikan nama Yesus. Haleluya. Percaya bahwa Roh Kudus ada di hatimu. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus akan melawat setiap hati yang rindu, hati haus akan Dia. Amin. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Amin. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Haleluya. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia. Amin. Puji Tuhan. Percaya Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat lagi bagi gereja Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Percaya kalau Roh Allah ada di hatimu. Terlihat dari setiap wajah kita yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Amin. Haleluya. Bila Haleluya. kuasa Terima surga kasih Tuhan Yesus. sesuatu Terima pasti kasih terjadi, buat Roh-Mu atas kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Amin. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji
tinggi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Allah yang maha tinggi dan mulia. Amin. Menjadi doa dan kerinduan kita bersama, kiranya Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memulihkan hidup kita. Kita perlu Roh Kudus. Karena itu mari minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang Amin, puji Tuhan. pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah damai kami, Roh Kudus. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Mari sama-sama kita buka hati untuk jamahan-Mu ya Roh Kudus. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Di hadirat Mari kita buka hati, izinkan Roh Kudus melawat hidup-Mu saat ini. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. di altar-Mu Kami menyembah-Mu. menyembah-Mu. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Mari kita buka hati untuk Roh Kudus. Haleluya. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu ya Roh Kudus. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami perlu Roh Kudus-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Kami haus akan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Datang kepada Tuhan, menyembah Dia, muliakan Tuhan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Yesus.
Jamah kami ya Roh Kudus. Hati kami gersang. Kami merindukan aliran sungai-Mu, yaitu aliran sungai-Mu, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidupku Tuhan. Mari katakan, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Oh, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang kami ya Tuhan. Penuhilah hidupku dengan Roh Kudus-Mu. Amin, haleluya. Hatiku bagai anak bersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Oh, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Oh, penuhi kami ya Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Oh, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini doa dan kerinduan kami kepadamu ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan urapan-Mu. Amin, amin, haleluya. Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami boleh ada sampai saat hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami, biar itu semua berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati, tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk kami diisi lagi kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang dikatakannya itu semua berasal daripada Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, berikan kami pengertian, pemahaman yang benar atas kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk duduk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, sudah memberikan kita lagi satu bulan yang baru, yaitu kita ada di bulan Februari. Nah mari saudara, kita diberkati lagi dengan firman Tuhan, dan juga sebentar kita akan juga menerima bersekutu, makan dan minum dari hal tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Mari kita akan terima kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari dalam Kisah Para Rasul dari pasal yang kedua ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Sebab itu temanya ini kali firman Allah berbicara mengenai bertobat, dibaptis, dan terima Roh Kudus. Nah saudara, adapun ayat ini, Kisah 2 ayat 38, itu adalah rangkaian acara, rangkaian peristiwa yang dituliskan dalam Kisah pasal 2 mengenai Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan, dan kemudian kita melihat akhirnya bagaimana Petrus berkhotbah di antara banyak orang yang menyaksikan mengenai Roh Kudus yang dicurahkan pada waktu itu. Ya. Nah, waktu Petrus berkhotbah, Petrus menguraikan bagaimana Mesias yang dijanjikan. Bagaimana bahkan dikatakan banyak yang menolak, banyak yang tidak percaya. Nah, sebab itu Petrus dia berkhotbah dan mengingatkan, menyungguhkan apa yang dinubuatkan itu sudah digenapkan. Nah, dengan panjang lebar saudara boleh baca di dalam Efesus pasal 2 ini, mulai dari ayatnya yang ke-14, di situ judulnya khotbah Petrus. Nah, setelah mereka banyak orang itu mendengar khotbah Petrus, hati mereka terharu, hati mereka tersentuh. Mereka mulai menyadari keadaan mereka yang tidak percaya, yang menolak Mesias, yang menolak juru selamat, perjanjian Allah bagi umat Tuhan itu. Nah akhirnya dalam rasa kebersalahan, rasa terharu, rasa kagum kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Petrus, nah ayat 38 ini atau ayatnya yang ke-37 kita naik satu ayat, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Menanggapi khotbah Petrus, menanggapi uraian firman Allah dari perjanjian Tuhan itu, hati mereka betul-betul terbuka, hati mereka betul-betul diterangi dengan firman Allah. Sebab itu mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Ya, berkenaan dengan kebenaran yang engkau sudah sampaikan, apa yang harus kami buat? Nah inilah ayat 38. Petrus sampaikan, yang kita sudah baca tadi, ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Berikut, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Menanggapi firman Allah, ya, penggenapan daripada nubuatan, menanggapi mengenai perjanjian Allah yang menyelamatkan itu, yang mengampuni dosa, jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada jalan lain. Bertobat, dibaptis, dan terima
Roh Kudus. Untuk menanggapi firman kebenaran. Bertobat itu sebetulnya mempunyai arti, yaitu kita kembali kepada Tuhan. Dosa yang sudah membuat kita terpisah dari Allah. Yang dilakukan awalnya di Taman Eden, dalam Kejadian 1 kita melihat Kejadian pasal 2, bagaimana Adam dan Hawa ditipu oleh si jahat iblis. Allah telah perintahkan semua yang ada di Taman Eden, boleh kamu makan buahnya, pohon yang berbuah itu. Tapi satu yang di tengah-tengah taman, jangan. Nah, mereka melawan, mereka tidak taat, mereka mengabaikan firman Tuhan. Tadinya pergaulan erat, bergaul muka dengan muka, bertutur sapa dalam kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 59. Kalau kita lihat ayatnya yang kedua, Yesaya 59 ayatnya kedua, di situ kita melihat kebenaran firman Tuhan mengenai apa yang memisahkan kita dengan Allah itu. 59 Yesaya ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Ada penyebab. Kita tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan, apalagi bergaul, berjalan bersama. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, segala dosa pelanggaranmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah karena dosamu. Yang memisahkan adalah kejahatan. Nah, Allah tidak bisa dengar suara doa pengharapan kita. Ini dikatakan ialah segala dosamu. Nah, ini baptisan berbicara mengenai kembalinya kita kepada Allah. Kolose 2 ayat 12. Kolose 2 ayat 12 tuliskan begini. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi baptisan itu segala salah dosa kita sebagaimana Yesus mati, dikuburkan. Kita juga daging, tubuh, upah dosa itu maut, juga harus dimatikan, dihentikan. Yesus pada hari ketiga Dia bangkit. Dan kebangkitan yang sama ini dalam firman Tuhan dikatakan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, itulah kita dilayakkan karena kita sudah dilepaskan, dibebaskan. Itulah baptisan. Kita selesaikan, kita hentikan kuasa dosa itu, dikubur. Tapi dengan kuasa kebangkitan itu, kita menerima kebangkitan yang antara orang mati. Tidak ada lagi kuasa dosa. Jadi baptisan memisahkan kita dari dosa. Dosa memisahkan kita dengan Allah. Baptisan mempersatukan saudara dan saya kembali lagi kepada Tuhan. Nah, jemaat yang sudah dibaptis, ingat. Ada jalan untuk saudara selalu kembalilah kepada Tuhan. Berbaliklah, pandanglah Dia. Berserulah kepadanya. Berharaplah kepadanya. Engkau sudah dibaptis. Engkau punya jalan untuk bersama-sama Tuhan lagi. Bergaul lagi. Menjadi pengikut, pengiring yang setia kepada Tuhan. Itulah baptisan. Ada tempat untuk kita kembali. Ya. Ada tempat untuk kita
meninggalkan segala dosa yang memisahkan kita dengan Allah itu sendiri. Nah, itu yang mengenai baptisan. Setelah mereka dengar firman, mereka mau kembali kepada Tuhan. Tapi Rasul Petrus katakan, caranya dibaptiskan. Supaya kuasa dosa itu, tubuh dosa, upah maut itu, dosa itu, harus juga dikuburkan. Tapi pada hari ketiga Yesus bangkit, demikianlah kita lagi bisa bersama-sama dengan Tuhan dengan kuasa kebangkitan itu. Itulah baptisan. Nah, kemudian dikatakan, ya, bertobat. Maaf, tadi mesti saya jelaskan bertobat dulu, tapi saya sudah masuk di baptis. Sekarang saya kembali. Bertobat. Petrus katakan, tidak ada jalan lain. Bertobat. Bertobat. Bertobat itu kembalinya kita kepada Tuhan. Berbaliknya kita kepada Tuhan. Ya. Tetapi setelah kita berbalik kepada Tuhan, waktu manusia pertama jatuh dalam dosa di Taman Eden, Adam dan Hawa, mereka berdosa, mereka takut bersembunyi di belakang pohon itu dan menutup ketelanjangan mereka dengan daun-daunan. Mereka tidak layak, mereka berdosa. Tapi kita lihat, ada satu tanda yang menjadikan mereka bisa lagi keluar dari balik pohon itu dan berhadapan sama Tuhan. Tetapi Allah membekali mereka dengan kulit binatang. Ada korban sembelihan, ada darah yang dicucurkan. Kulit binatang itu menutup ketelanjangan mereka, dan mereka berdiri lagi di depan Tuhan, dan mereka mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka harus mengalami kesusahan, semak, onak, dan duri, kesakitan dalam melahirkan setiap wanita. Ya, penuh penderitaan. Tapi mereka dibekali dengan pakaian kulit binatang itu. Mereka berjalan di luar Firdaus itu. Tapi mereka tidak bisa lupa. Saat kulit binatang itu ditutupkan ketelanjangan mereka, mereka bisa lagi mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, baptisan itu setelah kita firman Allah datang, kita bertobat, mau kembali kepada Tuhan, kita harus tetap punya tanda, punya jalan untuk dikuduskan, diampuni. Korban Kristus di atas kayu salib. Ya, tanda darah itu menjadi bagian kehidupan kita. Melalui baptisan ada jalan di mana dosa sudah dikalahkan oleh korban Kristus di atas kayu salib. Itu tandanya. Itu buktinya. Ya, itu hal yang mengingatkan kita selalu hidup yang kembali, hidup yang bersama-sama dengan Tuhan, hidup yang bergaul, hidup yang bisa berkata Aba ya Bapa, hidup yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kalau saudara lihat di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-20 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Nah, ini baptisan Petrus jelaskan di sini. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan itu menjadikan kita mempunyai hati yang baik. Di sini dituliskan, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus.
hati kecil kita, hati nurani, hati yang terdalam, tidak melupakan cinta Tuhan, korban Kristus, Golgota. Tidak melupakan. Selalu hati itu menjadi lembut. Selalu hidup itu menjadi sabar. Selalu penuh dengan pengharapan. Hati nurani memohonkan ada hal yang baik. Pertobatan itu hal yang baik. Kembalinya kita kepada Tuhan itu hal yang baik. Nah, itu terus ada. Ya, melalui baptisan. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi jalan keampunan atas salah dosamu dan kehidupanmu yang baru. Jadi, hati yang baik rindu ingin ada kehidupan yang baru. Itulah bertobat dulu, baru dibaptis. Bukan dibaptis dulu. Mesti punya hati dulu yang benar, yang dikuduskan oleh firman Allah. Hati yang baik itu, yang rindu dilepaskan dari kuasa dosa itu. Ya, baru kemudian dibaptiskan. Ada tanda kehadiran Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang sudah dibaptis, ingat, saudara mempunyai potensi untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Setiap orang yang dibaptis, dia mempunyai dorongan dari hati yang terdalam. Keinginan yang baik. Hidup dalam keselamatan Tuhan. Hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus. Hidup yang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itulah Paulus katakan, ya, mau kembali, mau lakukan lagi firman yang sudah dikhotbahkan, bertobat, renungkan, kembalilah, berbaliklah kepada Tuhan, dan engkau juga harus dibaptis, supaya hatimu tetap mempunyai hal yang baik itu. Nah, baru kemudian terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang meneruskan, meluapkan, mendorong dari hati kita yang terdalam, mengingatkan, ya, supaya betul-betul kita terus cinta Tuhan, terus puji Tuhan, terus melayani, terus berseru dalam nama Yesus, terus percaya. Itu ada keluar meluap dari hati. Terima Roh Kudus. Ya. Nah, berbicara mengenai terima Roh Kudus itu, Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Apa arti saudara terima Roh Kudus? Saya kembali kejadian bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Manusia Tuhan ciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Dosa membuat roh itu non-aktif. Karena tidak ada jalur, tidak ada jaringan, Allah ada dalam manusia. Terpisah. Jadi manusia itu hanya terdiri dari tubuh, jiwa, dan perasaan keinginan yang baik. Ya. Sebab itu ada banyak orang pikir dia sudah berbuat baik, tapi itu tidak menjamin keselamatan. Nanti saudara lihat sebentar, berbicara mengenai keselamatan dengan hati yang baik itu dua hal yang berbeda. Nah, itu yang dikatakan. Manusia keluar dari Taman Eden tanpa ada
kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itu bahkan sudah dinubuatkan dalam kitab Yeskiel. Banyak dalam perjanjian lama katakan mengenai Allah memberikan, mencurahkan Roh Kudus. Allah rindu kehadirannya. Allah itu roh adanya. Dia rindu hadir. Mengisi, menghidupkan lagi manusia itu. Roh tempat Allah berkomunikasi. Tubuh tempat dosa si jahat berkomunikasi. Ya. Jadi kalau iblis mau ganggu goda pengaruh kita melalui keinginan tubuh. Tapi kalau roh Allah, kalau Roh Kudus mau bekerja, ya, dia melalui hati yang dikatakan hati kecil, dikatakan batin. Ini dikatakan, diungkapkan kata batin di sini. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Manusia yang terdalam, inner man. Ya, manusia yang terdalam. Itu yang bergaul dengan Allah. Kita mengerti apa itu cinta Tuhan dari dalam hati. Apa itu pengakuan saya perlu Tuhan. Dari hati kecil kita tidak berdaya. Nah itu kalau kita tambah lagi ayat Mazmur 51 untuk menjelaskan terima Roh Kudus itu. Mazmur 51 sudah lihat dalam ayatnya ke-12. 51 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 12 maksud saya, naik satu ayat. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah ini kata bahasa Indonesia, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dalam salinan Yunani dituliskan begini, peluk aku erat-erat dengan roh yang rela untuk mentaati kehendak-Mu ya Tuhan. Itu. Daud punya pergaul yang erat dengan Tuhan. Dia mengerti. Kalau bahasa Indonesia, tahirkanlah hatiku. Tapi dalam salinan Yunani dipakai, peluk aku erat-erat dengan roh yang membuat aku siap dan rela mentaati kehendak Tuhan. Nah ini, terima Roh Kudus. Dia yang bahasa Indonesia mentahirkan, menyembuhkan, menyehatkan, menguatkan. Tapi salinan Yunani pakai, dia peluk, dia tidak akan lepas. Kita akan merasa debaran jantung bersekutu dengan Allah. Seperti Yohanes, dia sandarkan kepalanya di dada Yesus. Dia merasakan denyutan. Nah Roh Kudus memeluk kita, menikmati kehangatan, menikmati hati Allah dengan getarannya. Roh Kudus. Di sini dijelaskan lagi, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku. Ya, jadi bukan pikiran dan perasaan. Roh Kudus. Allah itu mau menyentuh hati kita. Ya, mau memperbaharui hati kita dengan roh yang kuat, teguh. Jadi saudara, terimalah Roh Kudus, buka hatimu. Biarlah dia ada di tempat yang terdalam, di mana dia memberikan seperti memeluk kita. Bahkan dalam Roma 8, dia berdoa dengan keluh kesah yang tak terkatakan sampai kehadirat Allah. Itu sesuatu yang serius. Luaskanlah roh Allah bekerja. Luaskanlah roh Allah melembutkan hati kita yang keras. Luaskan roh Allah mengeluarkan satu kabar baik. Ya.
Daud, penderitaan apa yang dia tidak alami. Tapi dia dalam pelukan, dia minta diperbaharui. Peluk aku erat-erat, bahkan ayat 12, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, hati-hati dengan pikiran dan perasaan, saudara. Lebih luaskanlah hati di mana Tuhan mau memeluk dengan segala, ya, hati yang teguh, hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati dengan kehadiran Allah yang mengerti. Ada kesulitan, tapi Allah, Roh Kudus itu bisa memberikan penghiburan, kekuatan. Ada hal yang kita tidak mengerti, ya, tapi Roh Allah itu memeluk kita. Kita tidak pernah sendirian, saudara. Itu pengertiannya terlalu luas. Tapi inilah firman Tuhan itu. Ya, kalau saya mau akhiri, saudara boleh lihat di dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Seringkali kita terlalu banyak waktu, tenaga, pikiran kita ditarik, dipengaruhi dengan keinginan tubuh. Sini pakai kata mabuk. Satu hal yang tidak bisa dikendalikan secara akal yang sehat. Orang mabuk. Keinginan tubuh, nafsu ini seringkali membuat kita sudah tidak kenal diri. Ya, sudah tidak tahu diri. Orang punya jabatan, punya titel, punya apa, tapi dia melakukan hal-hal yang kenapa dia begitu bodoh, korupsi. Kenapa dia mesti ada di bukan tempatnya? Akibat karena tipuan, keinginan daging, ingin memeluk seluruh isi dunia. Tapi hati-hati, seringkali gunungnya keburu meledak, saudara. Nah, firman Allah katakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hati yang dikuatkan, hati yang dihiburkan, hati yang mempunyai sukacita, yang penuh syukur, tahu diri, kenal diri. Siapakah kita? Hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Ya, kita caranya dicangkokkan. Kita penuh dengan kasih karunia Allah. Bersyukurlah. Bergaulah lebih dekat. Aku akan menikmati hari-hari kedatangan Tuhan. Betul-betul sesuatu yang indah. Karena kita segera bertemu dengan Tuhan. Saya tutup dalam Wahyu pasal 22. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Perhatikan, roh dan pengantin. Roh Kudus, Allah yang bekerja, yang ada dalam diri kita. Yang membawa kita bertemu dengan Yesus. Dikatakan kita menjadi mempelai sorga. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul bersama-sama dengan Tuhan. Begitu erat dalam cinta kasih sayang. Jadi luaskan roh Allah. Begitu meluapnya, begitu cintanya, begitu merasakan kehangatan pelukan kasih Allah. Seringkali kita tidak ada kata-kata lagi. Itulah dikatakan berbahasa asing, berbahasa lidah. Hati kecil penuh dengan luapan ucapan syukur terima kasih. Penuh dengan mau memuliakan menyembah. Luapan yang dari dalam hati itu. Akhirnya hanya kita bisa dengan keluar dengan kata-kata yang dikatakan. Berkata-kata dengan lidah asing itu. Dipenuhkan. Tentu dia harus penuh dulu baru dia bisa keluar. Kita harus betul cinta, harus setia, bertahan. Harus bergantung, pegang firman Allah. Dia meluap kuasa kasih. Kita tidak ada cadangan lain lagi.
Dia hanya mengalir. Dan kita dengan sadar menyembah, memuliakan dengan yang dikatakan berkata-kata dengan lidah asing. Itu tanda yang dikatakan orang yang penuh. Ingat, kata penuh itu kan mesti ada dari ukuran gerasnya yang paling bawah, dia naik. Begitu dia penuh. Orang yang bergaul erat sama Tuhan, penuh dengan cinta, penuh dengan kemuliaan. Orang yang begitu berseru, pandang Yesus, saya kan dia penuh dengan perjanjian Tuhan. Dia penuh yakin. Nggak ada hitung-hitungan rugi, untung nggak ada lagi di situ. Hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini jawaban Petrus. Firman diberikan. 3.000 orang itu dibaptis. Mereka melakukan firman. Mereka bertobat kembali. Mereka punya jalan, punya tanda. Jalan ampun salah dosa. Dan mereka terima Roh Kudus. Allah beserta dengan mereka. Terpujilah akan nama Tuhan. Apakah saudara tetap merasakan kehangatan cinta Tuhan? Apakah saudara juga masih bertanya apa yang kami bisa buat? Karena nama Tuhan, karena firman, karena pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Saatnya kita berdoa. Dan saatnya juga kita akan menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tapi renungkanlah juga firman Allah. Biarlah kita seperti 3.000 orang itu. Saat gereja mulai bergerak. Apa yang harus kami buat? Hati kami sangat terharu. Tidak ada jalan lain. Kembalilah kepada Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Punyailah tanda. Engkau sudah punya tanda korban Kristus. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah sudah ditaburkan seperti Petrus berkhotbah. Dan biarlah, kalau berapa banyak waktu lalu, banyak hati yang terharu, mulai mengerti firman Allah, mulai percaya firman Allah, mulai meletakkan firman Allah dalam hidupnya, hatinya. Engkau genapkan firman-Mu seperti pada waktu Petrus berkhotbah 2000 tahun lalu. Biarlah Roh Kudus peluklah umat-Mu ini. Roh Kudus, biarlah mereka punya, Engkau tuntun selalu bisa kembali untuk bertemu, bergaul lebih dekat. Tidak terhilang, tidak tersesat. Hamba-Mu berdoa, biarlah firman-Mu berkuasa mengembalikan banyak jiwa datang lebih dekat, lebih berseru dalam nama Yesus. Diambillah melalui firman-Mu. Kami tetap bisa bersekutu karena Engkau ada. Korban-Mu, darah-Mu, keselamatan-Mu yang Kau janjikan ada dalam diri ini. Curahkan Roh Kudus. Penuhkan kami. Biarlah Roh Kudus bebas ada di dalam hati kami yang terdalam. Hanya Engkau Yesus, jawaban dan kehidupanku. Kami akan diberkati dengan makan dan minum dari perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan itu, benarkan itu, dan kami menerima benar, diteguhkan, disatukan, dikuatkan, ditetapkan, hidup di dalam Engkau. Engkau ada dalam diri ini dan diri kami dalam Engkau. Melalui perjamuan kudus kami diingatkan, disiapkan selalu, bersekutu, ada bersama-sama dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali abai lalai, bahkan seringkali kami jauh daripada-Mu. Tapi kuasa firman-Mu menarik kami kembali. Kami datang kepada-Mu, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami. Kemuliaan-Mu biarlah dilimpahkan ada lagi dalam hidup ini. Terima kasih, diberkatilah jemaat yang menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
putranya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya saudara akan menerima pembacaan firman Allah dan sesudah itu juga makan roti bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Melalui perjamuan kudus kita selalu diingatkan dari hal korban Kristus. Untuk itu, dengan ucapan syukur, kita akan makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh angkat cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjanjian kuasa perjamuan suci bahkan dikatakan sampai Yesus datang yang kali kedua untuk bertemu, menjemput saleh-salehnya, kekal bersama-sama dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, bersyukurlah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, segala pujian syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau tetap mengingatkan kami dari korban-Mu di atas kayu salib Golgota. Bahkan Engkau mengingatkan kami sampai akhir zaman. Engkau menyertai kami. Haleluya. 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 Besarlah kuasa-Mu. Kuduslah Engkau. Haleluya. Haleluya, dibebaskan kami. Darah Yesus sucikan kami. Haleluya, darah Yesus. Darah Yesus berkuasa. Oh, haleluya, terima kasih Engkau layakkan kami. Engkau layakkan kami, terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama, syukur. Haleluya. Engkau tutup bungkus kami dengan darah. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan. Haleluya. Bebaskan kami Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami sangat diberkati. Kami menerima perjamuan kudus, bersekutu, makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita. Menyerahkan lagi satu waktu sepanjang bulan yang baru Februari ini. Berkati perjalanan iman jemaat-Mu orang percaya. Berkati setiap keluarga orang percaya. Mereka tetap tekun seisi rumah beribadah. Berkati usaha bisnis mereka dengan dibukakan jalan. Berkati Tuhan dengan hari-hari waktu yang Kau beri. Nama-Mu dipermuliakan. Saatnya sekarang saudara, kita akan menerima berkat. Berkat yang daripada Allah Bapa. Damai dan sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus bagi kita. Sungguh indah, ajaib, mulia dan besar. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai orang percaya sama-sama kita boleh berkata, amin. Puji Tuhan.